Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya dari kelompok 2 atas nama Putumirta Ayu Tiningsih dengan NIM 22011-080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 25. Nah, sebelumnya di sini saya akan membacakan isi presentasi dari kelompok 2. Yang pertama itu ada pengertian dari PPh pasal 25. Yang kedua itu ada angsuran. Yang ketiga itu ada perhitungan PPh pasal 25. Yang keempat ada tarif PPh pasal 25. Yang kelima ada batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25. Dan yang terakhir itu ada PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Pembahasan yang pertama itu ada pengertian PPh pasal 25. Nah, apa sih itu PPh pasal 25? Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PPh pasal 25. Itu adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Nah, tujuan dari PPh pasal 25 ini adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib pajak baik berupa orang pribadi ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai pajak penghasilan pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Nah, bila ada keterlambatan baik dalam menyetor maupun melapor dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua itu ada angsuran. Nah, besarnya angsuran PPh pasal 25 ini adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, dan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan dibagi 12. Materi yang ketiga itu ada angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya. Nah, sesuai pasal 25 ayat 7 Undang-Undang PPh, perhitungan PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang pertama itu ada angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Nah, dalam hal ini WP baru menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuan dapat dihitung besarnya penghasilan neto tiap bulannya. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Yang kedua itu ada besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease adalah sebesar jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Yang ketiga, itu ada besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama bentuk apapun kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan atau RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dikurangi dengan pemotongan dan
pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Nah, yang keempat itu ada besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya, yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Nah, yang kelima itu ada angsuran wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Nah, besarnya angsuran pajak penghasilan 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Kewajiban yang melekat pada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, baik administrasi maupun kewajiban pembayaran pajaknya diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Cap 171/PJ-2002 tanggal 28 Maret 2002 yang berlaku per 1 April 2002. Nah, pembahasan yang berikutnya itu ada perhitungan PPh pasal 25. Nah, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan, tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23 itu 15% berdasarkan dividen bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain, serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai Pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Untuk pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Nah, adapun tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal PPh 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu yang pertama ada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Kedua, itu ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Nah, tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah sampai 50 juta itu sama dengan 5%,
Dari 50 juta sampai 250 juta itu sama dengan 15%. Dari 250 juta sampai 500 juta itu sama dengan 25%. Di atas 500 juta itu sama dengan 30%. Nah, pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25%. Terus ada batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Misalnya nih, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER strip 22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008. Pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Batas waktu pelaporan PPh pasal 25. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selamat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha di dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki beberapa tempat lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan setiap tempat-tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha wajib pajak berkedudukan. Yang ketiga, SPT tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili wajib pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2. Yang selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan surat pemberitahuan tahunan, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan atau putusan banding sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung dengan dasar perhitungan dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24. Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam pembagian tahun pajak. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Bila wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka dasar perhitungan pajak penghasilan pajak 25 adalah hanya berpenghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu. Besarnya PPh pasal 25 adalah sebesar PPh yang dihitung dengan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud di atas, dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka besarnya pajak penghasilan pasal 25 dihitung sebagai berikut. Yang ke A,
Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tersebut sampai dengan bulan disampaikannya surat pemberitahuan tahunan yang bersangkutan, besarnya PPh pasal 25 adalah sama dengan besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. Yang ke B, setelah wajib pajak menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan, besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Dalam hal wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan, maka besarnya pajak penghasilan tahun 2005 dihitung sebagai berikut. Yang pertama, bulan-bulan mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh sampai dengan bulan sebelum disampaikan SPT tahunan yang bersangkutan adalah sama dengan besarnya PPh pasal 25 yang dihitung berdasarkan perhitungan sementara yang disampaikan oleh wajib pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan. Yang kedua, setelah WP menyampaikan SPT tahunan PPh, besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulan sebelum pembetulan. Apabila dalam tahun pajak berjalan wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan pajak penghasilan tahunan pajak yang lalu, maka besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Apabila besarnya pajak penghasilan pasal 25 dihitung berdasarkan pembetulan tersebut lebih besar dari PPh pasal 2 sebelumnya dilakukan pembetulan, maka kekurangan setoran PPh pasal 25 terutang bunga. Kekurangan setoran PPh pasal 25 terutang bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Yang keenam, terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Perubahan keadaan badan usaha atau kegiatan WP dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. Apabila sudah 3 bulan atau lebih berjalannya 1 tahun pajak atau keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 537 per PJ per 2000 tanggal 29 Desember 2000. WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25. WP dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25. Yang selanjutnya ada PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri diwajibkan membayar PPh berupa fiskal luar negeri. Pembayaran fiskal luar negeri dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri dan pelunasannya dilakukan di unit pelaksanaan fiskal luar negeri di pelabuhan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Besarnya fiskal luar negeri yang wajib dibayar oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri adalah A. Rp 2.500.000 bagi setiap orang untuk tiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Yang ke B. Rp 500.000 setiap orang untuk tiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pajak penghasilan atau PPh pasal 25 adalah jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Tujuan adanya jenis pajak tersebut adalah untuk meringankan beban dari wajib pajak. Hal ini mengingat kredit pajak atau pajak yang terutang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun pajak.